Kalau memang benar Ruben itu ada penyakit seperti itu, harusnya bukan hanya dia yang kena, semuanya kena. Sementara tidak ada dokter siapapun yang memeriksa dia itu yang menyatakan dan menyampaikan bahwa dia itu kena penyakit itu. Tidak ada siapapun yang menyampaikan bahwa obat yang dia konsumsi itu adalah obat itu, kecuali dari SD. Ya, dan obat-obat itu menurut Ruben yang menyiapkan, yang membeli semua adalah adiknya S. Belum juga selesai dengan persoalan gugatan hak asuh anak, konflik antara Ruben Onsu dan Sarwain Dahtan kembali diwarnai cerita baru yang tak kalah mengejutkan. Kali ini perhatian publik tertuju pada potongan percakapan antara Ruben dan Sarwaindah yang ditampilkan Minola Sebayang dalam podcast bersama Denny Sumargo. Percakapan tersebut kemudian ramai diperbincangkan, terlebih setelah muncul isu yang menyeret kondisi kesehatan Ruben. Menanggapi kabar yang semakin berkembang, Minola pun akhirnya angkat bicara. Ia menyebut bahwa isu yang mengaitkan kliennya dengan penyakit menular bukanlah tudingan yang baru pertama kali muncul. Menurut Minola, hal tersebut sudah pernah disampaikan oleh Sarwaindah sebelumnya. Sementara terkait obat yang disebut-sebut dalam percakapan tersebut, Minola dengan tegas membantah anggapan yang beredar. Ia pun menegaskan bahwa apa yang ramai diperbincangkan publik tidak serta-merta bisa dijadikan dasar untuk menyimpulkan kondisi kesehatan Ruben. Kalau memang benar Ruben itu ada penyakit seperti itu, harusnya bukan hanya dia yang kena, semuanya kena. Kalau memang tenggang waktunya itu di masa-masa itu. Tapi kalau misalnya itu masih baru kan begitu ya, nah ini akan kami sampaikan bahwa isu kesehatan itu adalah isu yang memang sudah beberapa kali bukan hanya di ruangan private antara mereka, tapi juga di ruangan tertutup lainnya itu sudah disampaikan kesehatan. Teman-teman media juga mungkin pernah bertanya tentang kesehatan ya. Terus kemudian pada waktu KPAI juga ada masalah kesehatan. Mediasi juga bicara ada masalah kesehatan. Bahkan Densu pun kemarin kalau nggak salah dengan saya juga bicara mengenai masalah kesehatan. Yang saya jawab ya, kalau masalah cek kesehatan harusnya semua dong cek kesehatan. Kenapa harus dia? Orang JUP nggak ada masalah. Karena kami sudah tahu bahwa ada omongan-omongan seperti itu. Sebenarnya Ruben kan nggak mau untuk memeriksa dirinya karena dia saya ngapain kan gitu, kalau mau percaya semua. Karena kalau kena pasti kena semua. Proses melahirkan itu pasti akan ada proses pemeriksaan semuanya. Termasuk 3 huruf itu, kan begitu artinya. Ya ini anaknya sehat-sehat saja. Meski begitu, pihak Ruben Onsu tak menampik jika dirinya memang sempat mengonsumsi vitamin yang diberikan oleh adik Sarwaindah. Namun Minola Sebayang sebagai kuasa hukum Ruben menegaskan bahwa vitamin tersebut hanyalah bagian dari upaya menjaga kondisi tubuh kliennya dan tidak berkaitan dengan tudingan maupun isu kesehatan yang belakangan ramai diperbincangkan. Ketika tanggal 15 Juli isu kesehatan itu juga masih dibawa-bawa, ya, akhirnya Ruben bertanya dengan saya, ya ini chat yang kemarin itu belum diperlihatkan oleh Ruben, tapi Ruben sudah ngomong bahwa saya itu sering dikatakan bahwa saya itu penyakit 3 huruf gitu. Sementara tidak ada dokter siapapun yang memeriksa dia itu yang menyatakan dan menyampaikan bahwa dia itu kena penyakit itu. Tidak ada siapapun yang menyampaikan bahwa obat yang dia konsumsi itu adalah obat itu, kecuali dari S sendiri, ya. Dan obat-obat itu menurut Ruben yang menyiapkan, yang membeli semua adalah adiknya S, ya. Nah, dan oleh karena itu Ruben nggak pernah nanggapin selama ini. Tapi ketika itu sudah semakin sering dibicarakan dalam beberapa kesempatan, termasuk di mediasi kemarin. Untuk semakin memperkuat bantahannya, Minola Sebayang bahkan turut menunjukkan hasil pemeriksaan kesehatan Ruben yang disebut berasal dari salah satu laboratorium ternama. Dengan adanya hasil pemeriksaan tersebut, pihak Ruben pun mengingatkan agar siapapun yang menyebarkan informasi terkait kondisi kesehatan kliennya tidak sembarangan membuat kesimpulan, apalagi jika kabar tersebut belum terbukti kebenarannya. Minola juga memberikan peringatan tegas
Jika tudingan yang dinilai merugikan Ruben terus bergulir dan berkembang menjadi fitnah, bukan tidak mungkin pihaknya akan mengambil langkah hukum. Setelah berdiskusi, akhirnya Ruben dengan inisiatif sendiri pada tanggal 25 Juli. Jadi bukan karena ada masalah ini, terus kemudian kita pagi-pagi subuh-subuh itu misalnya mencoba melakukan pengecekan untuk sekedar sebagai bahan klarifikasi, ya. Jadi artinya jauh sebelum ini ada orang iseng yang mengangkatnya, ya, patut diduga hanya ingin untuk menjatuhkan Ruben, ya. Itu kita sudah melakukan pengecekan, ya, di salah satu pusat laboratorium yang cukup berkredibilitas di Indonesia ini, yang cabangnya dari mana-mana. Ya, ini boleh di zoom, ini Prodia ya. Oke. Ada nama pasiennya Ruben Samuel Onsu di atas. Ya, ada ya. Nah, oke. Kapan pemeriksaan itu dilakukan? Jangan-jangan nanti pemeriksaan dilakukan setelah ini menjadi besar beritanya. Tidak. Pemeriksaan itu dilakukan pada tanggal 25 Juli. Ini kan karena hari Minggu, ya, tidak buka kantor. Nanti ya teman-teman yang penasaran boleh ke kantor saya itu, lihat hard copy-nya, tidak hanya soft copy. Tapi kami juga sudah prepare gitu loh. Ada foto dan video yang menunjukkan bahwa memang proses itu ada. Dan ini boleh diklarifikasi dan di-cross-check ke prodianya. Benar nggak ada proses pemeriksaan itu? Ya, ini prosesnya. Pada waktu pengecekan itu dilakukan. Ya, ini videonya. Jadi jangan juga dikatakan, kenapa lu periksa tiba-tiba? Kalau lu merasa nggak sakit, walaupun memang misalnya tidak untuk demi kepentingan mengcounter berita ini, loh. Karena isu kesehatan itu sudah sering dibicarakan, sudah sering disampaikan di beberapa tempat kepada pihak-pihak tertentu. Nah, lalu kalau misalnya ada isu kesehatan, kita nangkapnya kemana? Ya pasti nangkapnya ke chattingan yang ada itu, yang dia sudah mencoba menggiring bahwa seolah-olah Ruben itu mengidap penyakit itu. Itu yang melandasi kami melakukan pemeriksaan. Ini sebenarnya bukti-bukti mau kami simpan. Ramainya, isu dugaan penyakit menular yang menyeret nama Ruben Onsu tentu semakin menambah panas suasana di tengah proses hukum dan gugatan yang masih berjalan. Persoalan yang sebelumnya sudah cukup rumit, kini kembali diwarnai dengan berbagai isu yang ikut menjadi perhatian publik. Sementara itu, Ruben dan Sarwenda dijadwalkan kembali bertemu dalam agenda mediasi lanjutan yang akan digelar pada tanggal 6 mendatang. Minola Sebayang selaku kuasa hukum Ruben pun memastikan bahwa dirinya bersama sang klien akan hadir dalam agenda tersebut. Kini, semua mata kembali tertuju pada pertemuan keduanya. Akankah mediasi kali ini membawa Ruben dan Sarwenda menemukan jalan tengah? Atau justru berbagai persoalan baru yang terus bermunculan akan membuat upaya perdamaian kembali menemui jalan buntu? Sidang tanggal 6, ya, kita akan hadir pada sidang mediasi itu tanggal 6 ini. Ya. Kalau masa Ruben ini kan seperti yang saya katakan, kembali lagi itu bagaimana tentang waktu dan kesiapannya dia, bukan masalah pengecut, bukan masalah nggak bernyali, jangan ke sana lakinya. Ini kita bicara hukum acara saja, dan kita harapkan dia bisa hadir, kan gitu. Kan dulu juga saya pada sidang kedua, karena sidang pertama dia tidak hadir di bidang pengecut, kan saya juga bahasanya sama. Kita harapkan hadir. Kalaupun tidak, hukum acaranya seperti ini, ternyata dia bisa hadir. Kan begitu, ini sekarang juga akan seperti itu jawaban saya. Seperti yang saya katakan, ya, janganlah artinya itu dengan berbagai macam dan cara untuk mencari kemenangan, hal-hal yang belum tentu kebenarannya pun itu kemudian disampaikan ke publik gitu loh. Ya. Karena kan kita sudah banyak tuh, kita banyak iklan yang mengatakan ketika menerima postingan, pahami dulu, pelajari dulu, jangan langsung di-share, betul tak? Ini di-share semuanya kenapa? Jadi tetap kami akan sekarang ini fokus kepada hak asuh anak, kami tidak mau digeser fokus kami ke hal yang lain, tapi kami peringatkan, jangan mengambil bagian untuk menyebarkan berita-berita yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, karena tidak menutup kemungkinan pada waktunya kami bisa melakukan upaya hukum. Artinya begini, terganggu ya, karena banyak pertanyaan. Ya,
oleh karena Ruben terganggu banyak pertanyaan lah, maka artinya akhirnya dia bilang lucu ya, kenapa masih itu dipertanyakan oleh mereka, kenapa harus seperti ini, padahal apa yang dituduhkan itu tidak berdasar sama sekali, kan begitu artinya. Bukti juga sudah ada yang kami simpan, betul ya, betul ya. Nah, jadi artinya pesan Ruben cuma satu, agar tidak semakin menyebar berita hoax ini, ya saya diminta untuk melakukan klarifikasi. Pasti kita pengen ekspresinya. Mengedepankan estetika kan disampaikan. Jelas tadi mendengarkan. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.